Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lengkap ya, Bang? Oh, sudah ada. Di kelompok 1, Tri Hartati yang belum kelihatan mukanya. Masih di jalan mukanya, baru namanya. Mudah-mudahan ini teman-teman dari Banggi Kepulauan kan ini ya. Posisi di mana, di kota semua, di Luwu atau di Makassar atau di Surabaya, di Jakarta. Mudah-mudahan aja dimanapun Anda berada, yang penting signalnya bagus, kemudian komunikasi lancar. Perkenalkan, saya Sigit Toto nama saya. Orang panggil saya biasanya sesuai dengan asal saya orang Jawa Timur, jadi karena orang Jawa sering dipanggil Pak D juga. Saya akan menemani kalian untuk belajar mempelajari, bukan mempelajari ya, saya nemani untuk kalian belajar sendiri lah. Itu kira-kira, karena saya nggak mengajar sekarang ini, dengan waktu 2 jam untuk membahas satu agenda kayaknya nggak mungkin. Dan satu agenda nanti saya tidak akan bahas semuanya, tetapi hanya beberapa poin yang penting, terutama satu mata pelatihan yang sangat penting yang ada tindak lanjutnya nanti saya akan bahas di situ. Yang lainnya silahkan Anda belajar sendiri, tetapi kita koordinir saja. Oke, sudah. Tunggu, ini adik-adikku yang di ruangan ini sudah lama nggak bertugas di tempat tugasnya kita sekarang. Itu dulu. Kalau nggak ada suaranya sudah dicet saja situ, ketik kolom cek baru kepala Anda di tempat tugas sekarang. 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa lama? Ketik jadi chat kalau begitu. Kalau daripada suruh jawab lama sekali, chat langsung ketik kolom chat di bawah itu ada kolom chat toh. Di ketik chat, klik, kemudian bagian bawah type message here, tuh langsung diketik, pasnya enter supaya saya bisa baca. Berapa lama Anda tugas di tempat tugas yang sekarang ini? Lama, belum tahu cara ngechat, sudah ada yang oke. Baru 2 bulan ini Andi. 3 bulan, 2 bulan, Kosmiati 2 bulan, 2 bulan. Nah, supaya saya bisa tahu rata-rata sehingga nanti di dalam pengambilan kasus-kasus contohnya saya bisa tahu gambaran update-nya. Oke, yang lain belum tahu caranya chat, silakan. 2 bulan, berarti rata-rata baru ya. Nah, jadi terima SK bulan Maret atau April, kemudian sekarang sudah ikut pelatihan dasar, bagus ya. Kenapa saya harus tahu? Karena nanti akan ada penugasan yang isinya itu saya minta saudara nanti untuk mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas saudara masing-masing. Nah, jadi Anda harus punya pengalaman di situ minimal 1 bulan. Kalau 1 bulan, saya berharap 2 bulan sudah bisa paham. 2 bulan itu tempat tugas saya apa ya yang kurang? Menurut Anda kurang. Jadi bukan menurut siapa-siapa, menurut Anda sendiri kurang. Sehingga Anda perlu membenahinya. Itu kira-kira. Karena mungkin menurut orang lain nggak kurang, karena kemampuan orang lain itu ya seperti itu. Kita mencoba untuk, menurut saya kurang, saya akan lakukan seperti ini. Jadi kondisi sekarang seperti apa, fakta sekarang, kemudian yang diharapkan nanti seperti apa. Itu mudah-mudahan Anda sudah punya bayangan nanti di otak dengan dalam waktu yang 2-3 bulan ini. Semua peserta saya lihat rata-rata 2 bulan semua. Jadi sejak terima SK, kemudian kita bekerja. Oke. Kalau saya lihat daftar nama kalian banyak orang kesehatan ya kayaknya. Oh enggak juga. Gizi, bidan, AMG itu gizi itu. AMG itu apa? Si anu ini. Kusmawati. Siap gizi, Pak. Gizi ya, gizi. Berarti orang kesehatan juga kan? Kesehatan juga. Kemudian Pak Samsul, di mana Pak Samsul tugasnya? Di Pol PP, Pak. Oh, di Pol PP 1, ya di Pol PP. Yang AK ini apa? Akuntansi atau analisis kesehatan? Analis kesehatan, Pak. Karena akuntansi juga AK juga itu belakangnya. Betul dong, kesehatan banyak. Oke. Nah, ini hanya sedikit yang bukan orang kesehatan, berarti cuma satu ya, Amtul Rizal saja berarti ya. Yang lainnya orang kesehatan ini.
Nah, nanti itu tadi di agenda satunya ada salah satu materi yang saya akan berikan tugas untuk Anda menganalisis permasalahan-permasalahan yang menurut Anda sendiri, menurut saudara tidak bagus di tempat tugas Anda yang Anda akan harus benahi nanti. Oke. Baik, kita akan bahas secara keseluruhan bahwa di pelatihan kita itu ada nanti ada totalnya 4 mata agenda, bukan mata pelatihan, 4 agenda. Agenda 1 kita akan bahas sekarang, agenda 2 setelah ini berarti agenda 3 dan seterusnya, dan terakhir agenda 4 yang paling lama. Nanti paling lama itu agenda 4. Agenda 1 sudah pernah dibaca belum namanya? MOOC sudah pernah buka belum kalian? Sudah, Pak. Kan kalau sudah sampai ke distance learning itu katanya sudah ya? Iya Pak, sudah. Pak Eka sudah ya? Nah, berarti sudah baca modul atau baca slide-nya, baca apanya yang di MOOC itu? Baca Anda modul, dapatkan- Pak, cuman tidak sampai 100% dapat ilmunya, Pak. Nah, modulnya tebal sekali. Syukur kalau sudah baca modulnya. Oh, Baca iya. PowerPoint. Oke, mudah-mudahan aja. Oke, baik. Sekarang mari kita akan review. Saya hanya mereview pada pertemuan pertama. 2 jam pelajaran saya gunakan untuk mereview apa yang sudah Anda pahami, kita sepakati supaya jangan ada beda-beda persepsi nanti. Ya. Oke. Agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Kita fokus agenda 1 dulu, karena ini yang menjadi ruang tugas. Apa nama agenda 1 itu? Anda sudah dapatkan nggak? Nama agenda 1 itu apa? Silakan ketik di chat bagi yang sudah dapat. Agenda 1, namanya apa? Kalau sudah baca, mestinya sudah dapat itu. Ada sebelum agenda 1 kan ada kebijakan-kebijakan itu. Nah, wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, ada yang lain lagi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan. Nah, oke. Kalau yang itu yang Anda ketik, itu namanya mata pelatihan, bukan agenda. Ya, itu mata pelatihan. Nah, jadi, oke, saya luruskan kalau begitu. Ini cukup gitu aja. Isu kontemporer itu juga mata pelatihan. Ya, itu adanya di kebijakan itu nama agendanya, bukan di peragenda namanya. Kalau di agenda kita masuk betul. Itu wawasan kebangsaan, isu kontemporer, analisis isu kontemporer itu mata pelatihannya. Agenda 1 namanya adalah sikap perilaku bela negara. Nah, di kebijakan ya, di sebelum agenda 1 itu ada. Kalau Anda buka, jadi rupanya fokus ke agenda 1, 2, 3, 4 yang Anda buka. Di kebijakan ada sikap perilaku bela negara. Itu nama agenda 1. Di dalam agenda 1, di sikap perilaku bela negara, ada 3 mata pelatihan. Nah, ini yang Anda sebutkan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Itu mata pelatihan yang pertama. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kita tidak bahas sekarang, nanti akan dipraktekkan pada saat tatap muka. Satu mata pelatihan. Nanti silakan dicari yang satu lagi. Ya. Oke, baik, kita akan bahas tentang satu mata pelatihan. Kita masuk ke mata pelatihan. Ada 2 yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan yang kedua, materi yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Kita fokus ke mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi itu satu mata pelatihan, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Itu satu mata pelatihan. Nah, ada yang sudah baca modulnya, sekarang baru kita masuk ke modul. Kalau itu ada modul. Nah, ada modul, ada bantaian, ada video kalau nggak salah di situ. Kalau Anda buka di MOOC, di LMS. Di LMS ada. Untuk mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, isinya ringkas saja, kira-kira isinya apa. Ya, yang ini tolong ketik tapi jangan di-enter dulu. Nah, saya ingin tahu semuanya saat nanti. Ya, siapa yang bisa mengetik dan benar berarti itu benar itu sudah baca. Ketik dulu tapi jangan di-enter ya, ketik dulu ya. Apa isi ringkas tentang apa di dalam materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu yang Anda tangkap. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, di situ ada isinya itu tentang apa saja. Nah,
Ya, ketik dulu tapi jangan di enter. Enternya nunggu perintah saya. Nah, karena nanti kalau satu enter, yang lain copy paste nanti pasti itu. Seolah-olah udah baca padahal belum. Saya nggak marah yang belum baca, tapi ya artinya saya tahu bahwa Anda belum, saya suruh nanti tugaskan untuk baca. Oke, wawasan kebangsaan itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bernegara. Apa isi di dalamnya? Yang pasti mata pelatihan itu. Ketik, tapi jangan di enter dulu. Oke, tentang apa isi ringkasnya? Silakan ditulis, ketik dulu. Ini karena kalau saya tanya suruh saya lihat laporannya signal ada keluar masuk sendiri tadi, berarti signal kurang bagus. Ini siapa? Rahayu ini. Keluar sendiri. Nah, kalau saya suruh ngomong nanti daripada putus-putus, saya gunakan chat saja kali ini. Oke, sudah diketik ringkasan materi atau isinya dari wawasan materi. Silakan di enter kalau sudah diketik. Saya ingin tahu sampai di mana pemahaman Anda tentang modul wawasan kebangsaan. Oke, wawasan kebangsaan, ya saya baca dari atas ini Pak Eka, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, ya sistem administrasi pemerintahan, ya betul ada di situ. 4 konstitusi bangsa negara, Pancasila negara, undang-undang pendidikan negara, sejarah perkara negara. Oke, sejarah juga ada, betul, lambang negara, bendera itu simbol-simbol yang dibahas juga, semua ada di dalam. Memantapkan tadi wawasan kebangsaan, menumbuhkan kesadaran bela negara, mengimplementasikan sistem administrasi negara. Oke, ya betul ada di kesadaran bela negara nanti ada karena di dalamnya di modul 1 ada nilai-nilai dasar bela negara. Nah, Anda dapat nggak itu di Dian itu? Coba dicari di modul berapa nanti Anda. Itu dalam rangka untuk kesadaran bela negara itu kita harus menerapkan tadi salah satunya. Jadi di modul itu kita bicara mulai dari sejarah pembentukan negara, kemudian sampai merdeka, sampai kemudian permasalahan, bukan permasalahan ya, kalau permasalahan nanti dianalisis isu kontemporer, sampai apa yang harus kita kerjakan setelah merdeka. Kita harus pertahankan, kita harus punya cara pandang yang benar tentang Indonesia seperti apa sejarahnya, filosofinya seperti apa, kenapa dibuat seperti ini, itu ada di modul itu. Dan bagaimana kita menerapkan ke depan dengan cara menerapkan ada 5 nilai-nilai dasar. Oke, betul. Ini bagi yang belum dapat, silahkan nanti dicari lagi ya. Pertanyaan gampang saya seperti itu tadi. Saya nggak ngajarkan, tapi ini chat dari teman-teman. Silahkan bagi yang belum tahu, silahkan dibaca. Itu isinya. Nah, kaitannya dengan bagaimana mengisi, mempertahankan kebangsaan kita setelah Indonesia merdeka. Sebelum merdeka berarti kita bicara sejarah. Tapi kalau sejarah sebetulnya kalau malas baca ini aja saya kasih linknya. Kalau Anda malas baca. Nah, saya kirim linknya di chat itu. Itu link di YouTube tentang sejarah. Nah, kalau bagi yang malas baca, termasuk saya orang yang kurang senang membaca yang tebal-tebal, saya langsung ringkesannya. Sejarah Indonesia sampai merdeka itu ada di YouTube itu. Ini link juga kalau Anda download materi saya, itu saya cantumkan. Ada 3 video yang mungkin bisa jadikan referensi saudara bagi yang malas baca. Ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua ini juga bisa, ini sejarah yang ini video agak baru. Nah, itu juga ada. Nah, kalau ini yang terakhir ini tentang apa sih hebatnya negara kita, nah, supaya kita punya rasa kecintaan terhadap Indonesia, itu silahkan buka juga YouTube yang ketiga ini. Saya tidak cantumkan link ini di LMS dengan harapan siapa tahu berkembang lagi, kemudian banyak sekali. Nah, jadi yang pertama ini video yang paling atas adalah video tentang sejarah. Silahkan Anda untuk nambah wawasan Anda, karena kita bicara wawasan adalah cara pandang kita.
Bagaimana cara memahami tentang kebangsaan, nilai kebangsaan kita? Itu ada di situ. Itu kita bicara sejarah. Yang pertama sejarah itu yang 2 video di atas adalah sejarah sampai dengan merdeka. Nah, yang video ketiga itu adalah supaya kita cinta tanah air kita itu kenapa sih? Karena kita punya kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Kita punya sumber daya yang luar biasa. Nah, ini kalau kita tidak bisa menjaganya, maka bisa jadi negara kita akan seperti satu negara yang menurut cerita itu bisa dikatakan terancam untuk hilang malahan. Karena salah kelola dia. Siapa yang kelola? Ya pemerintahnya salah, warganya juga salah di dalam dia mencikapi negaranya. Silakan Anda buka juga, kalau buka YouTube kemudian dengan kata kunci negara Nauru namanya. Kalau kita bicara, itu pembelajaran buat kita. Nauru itu dulu bahkan tahun 80-an negara termakmur di dunia di tahun itu dengan pendapatan per kapita yang sangat besar, artinya setiap warganya itu hidup kaya, tapi sayang dia perilakunya dia foya-foya. Dia merasa kaya, punya uang banyak, dia foya, dia beli mobil mewah, dia gunakan gaya hidup yang sampai ke minuman keras, narkoba, pelacuran, bahkan prostitusi sana berkembang. Ternyata sekarang itu gara-gara perilaku warga dan pemerintahannya juga di sana, korupsi juga ada di sana, akhirnya jadi kacau sekarang. Tambah lagi dengan adanya globalisasi, ada pemanasan global, karena Nauru adalah sebuah negara kepulauan. Sekarang untuk membiayai pemerintahannya saja Nauru itu tidak bisa, dia harus pinjam ke Australia. Itu cara singkat cerita negara Nauru. Ceritanya bagaimana lengkapnya silakan cari di YouTube dengan kata kunci negara Nauru. Gara-gara globalisasi, pemanasan global lagi tambah, salah satunya beberapa ahli mengatakan bahwa terjadi peningkatan suhu bumi sehingga es di kutub sebagian mencair, maka terjadi peningkatan permukaan air laut. Nauru negara kepulauan terancam akan tenggelam. Jadi kira-kira 50 tahun ke depan Nauru itu akan hilang katanya. Itu teorinya. Nah, ini mari kita belajar dari Nauru itu. Dan ada beberapa negara yang lainnya yang dulu itu kaya raya karena sumber dayanya, tetapi karena tidak dikelola dengan baik, salah kelola, dan salah perilaku warganya menjadi bangkrut sekarang itu. Tentu kita tidak seperti itu. Kita harus bisa belajar seperti orang Korea Selatan, orang Singapura. Singapura itu merdekanya duluan dari kita, tapi sekarang menjadi makmur seperti itu. Korea Selatan juga begitu. Dia habis perang saudara dengan Korea Utara, dia pecah Korea Utara dengan Selatan, tapi Korea Selatan sekarang menjadi negara industri. Jepang tahun 45 itu lebur pada saat Perang Dunia Kedua karena dibom sama sekutu. Tapi sekarang bisa bangkit lagi. Apa yang menyebabkan itu? Mari kita jadikan pembelajaran. Salah satunya adalah mereka itu sangat taat terhadap nilai-nilai kebangsaannya. Nah, apa nilai-nilai dasar kebangsaan di Indonesia untuk mempertahankan itu ada di modul wawasan kebangsaan. Nah, ada berapa nilai dasar bela negara itu? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ya. Ada berapa? Nilai dasar bela negara. Kan sekarang kita harus bela negara kita supaya tidak seperti ceritanya Nauru yang akan jatuh tadi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 itu ada berapa? Ada yang tahu? Silahkan ketik di chat. Nah, langsung enter aja. Ada yang tahu berapa? Nah, ada 5. Betul, Fitria. Ada Indriwayani. Betul, ada 5. Nah, oke. Ada 5. Terima kasih yang sudah baca berarti. Nah, 5 itulah yang kalau kita kerjakan, ada yang sudah dapat 5 itu. Nah, yang di mana tempatnya? Sebutkan tuh di halaman berapa? Modul di halaman berapa? Bagi yang lain supaya nanti mencari. Pernah dapat enggak? Di halaman berapa? Ada 5 nilai dasar.
5 nilai dasar bela negara. Ada yang tahu halaman berapa? Supaya yang lain nanti membacanya. Nah, saya tunjukkan bagi yang tahu. Silahkan di-highlight nanti ya kalau dia mau. 25 kalau tidak salah. Betul. Halaman 25 ya. Saya sampai hafal, saya highlight di modul saya itu, saya garisi dengan itu yang penting-penting itu. Oke, di halaman 25 itu jelaskan, tapi panduan perilakunya itu tidak di halaman 25. Di halaman selanjutnya silakan dicari. Halaman 25 itulah dasarnya Undang-Undang 2319 tadi, kemudian panduan perilakunya itu ada di halaman 28. Di halaman 28 itu ada panduan perilaku. Jadi kalau Anda termasuk yang mengatakan bahwa saya sudah menerapkan nilai dasar bela negara, ya tunggu lihat apakah Anda sudah melakukan seperti panduan perilaku yang ada di halaman 28 di modul itu. Ya. Oke ya. Jadi ada banyak sekali itu. Ada yang bagaimana indikator pertama apa? Ada yang bisa menyebutkan indikator pertama? Indikator apa? Indikator nilai dasar yang pertama. Ayo, salah satu siapa? Cinta tanah air. Oke, cinta tanah air. Apa wujud perilakunya cinta tanah air? Nah, di halaman 28, silakan dilihat. Nah, jadi yang dikatakan cinta tanah air itu adalah kalau tandanya, indikator kan tanda ya, Anda menjaga tanah dan pekarangan, serta seluruh ruangan di wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangsa melalui jiwa dan raganya bangsa sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa, menjaga nama baik bangsa negara, terutama ini namanya cinta tanah air. Yang terutama silahkan di highlight yang A. Kemudian F itu juga bangga menggunakan produk dalam negeri, itu juga bagian daripada cinta tanah air. Itu sebabnya kenapa sih di Bangkep kalau hari Kamis ke kantor pakai baju apa? Pakai baju batik juga kan? Nah, kalau pakai baju batik itu satu implementasi dari. Nah, saya hari ini pakai kalau ada tahu ini batik atau apa ya? Coraknya aja ini, corak seperti ini pasti ada ciri khas dari daerah mana. Saya kalau mengajar nyaris tidak pakai yang umum. Saya mencoba, apalagi pada saat mengajar wawasan kebangsaan, saya menggunakan yang produk dalam negeri. Ini salah satu coraknya. Kalau tidak salah ini corak NTB, kalau nggak salah ini. Anunya, gayanya batik NTB. Batik NTB itu sebutnya kalau bahasa batik Donggala kan full ya. Kalau di sana batik NTB, kalau kita nggak mampu beli banyak, kita jadikan hanya les-lesnya saja. Ya, kebetulan saya dapat bonus yang hanya satu potong, jangan kita teman-teman media suara cukup ya. Ini supaya kita menunjukkan keragaman batik se-Indonesia kalau bisa kita koleksi. Itu ceritanya dulu itu. Sehingga kita beli warna yang dasar yang sama, tapi diberi les-les coraknya beberapa batik yang dari mana-mana. Banyuwangi ada sendiri, saya juga punya koleksi dari Banyuwangi, yang batik corak Banyuwangi. Corak Kalimantan itu apa namanya? Sasirangan kalau nggak salah itu ya. Kalimantan Timur sendiri, apa ya Sasirangan itu apa ya namanya? Kalimantan Timur sendiri, Kalimantan Selatan lain lagi dia. Nah, kalau kita bisa suka menggunakan itu salah satu sudah perwujudan daripada cinta. Bela negara yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kan gitu ya bunyinya. Apa indikator perilakunya? Tuh, ya. Dan seterusnya. Itu di situ banyak sekali. Silahkan Anda coba cocok-cocokkan saja yang mana yang sehari-hari Anda sudah lakukan. Nah, sebetulnya saya yakin kalian semua di dalam bekerja sebagai PNS maupun di dalam kita beraktivitas sebagai warga masyarakat sudah sebagian menerapkan nilai dasar bela negara. Nah, saya yakin itu. Cuma mungkin kemarin nggak sadar bahwa itu sebetulnya penerapan nilai dasar bela negara. Nah, sehingga nanti untuk materi yang pertama ini tolong dipelajari pada
materi wawasan kebangsaan, pada modul wawasan kebangsaan ini tentang bagaimanakah penerapan nilai-nilai dasar itu. Artinya kalau sejarah kan kita nggak bisa melakukan lagi, kita hanya tinggal menambah pengetahuan supaya tahu saja sejarahnya seperti ini. Kita nggak bisa kembali ke sejarah lagi. Sejarah hanya sebuah wawasan pengetahuan tentang pengalaman bangsa kita seperti itu. Dulu kita berjuang membangun negara, ya perang. Kenapa? Karena sebelum tahun 45 masalahnya adalah kita dijajah. Tapi sekarang apakah masalahnya kita harus perang lagi sekarang? Bukan masalah sekarang adalah bukan kita menghadapi penjajah, tapi menghadapi kerusakan lingkungan, kerusakan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Ya, kita terapkan di dasar tadi untuk supaya negara Indonesia itu nanti bisa terbentuk, bisa berjalan, bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Ya. Kalau boleh saya tahu, apa cita-cita negara Indonesia dibentuk ini? Cita-cita nasional kita itu apa sih? Ayo silakan. Yang tahu langsung diketik. Yang tahu langsung diketik, enter saja langsung. Apa cita-cita negara Indonesia dibentuk itu, cita-citanya mau jadi apa sih? Yang sekarang disebut sebagai tujuan nasional kita. Ya, siapa yang tahu apa ya? Ini kan kita bicara wawasan supaya nambah pengetahuan kita ya. Kan wawasan kebangsaan ya, ngertilah negara ini dibentuk dengan tujuan mau apa. Nah. Ayo. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di mana itu? Indriana, ya. Anda bisa mengutus Indriana, kemudian Andi, ini sudah Andi Nadil menulis seperti itu. Di mana tahu kalimat seperti ini Anda dapatkan dari mana? Tidak salah itu, betul itu. Masyarakat adil dan makmur, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu betul itu tujuannya. Tapi dari mana kalimat itu didapat? Kata-kata itu didapat dari mana itu? Tertuang di mana itu? Undang-Undang Dasar 1945 ya itu ya. Nah, di bagian mana? Nah, ya harus saya kejar lagi. Di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nanti ada ya, kalau kita bicara Undang-Undang Dasar jangan cuma Undang-Undang Dasar saja. Undang-Undang Dasar 1945 lengkapi seperti itu. Kenapa? Karena pengalaman negara kita pernah punya Undang-Undang Dasar yang macam-macam. Ada UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jadi negara kita tuh pernah pecah-pecah dari negara serikat ceritanya di tahun 49-50. Jadi sejarahnya seperti itu. Sudah merdeka itu, tapi masih dirombak lagi. Akhirnya dengan dekret Presiden 5 Juli tahun 50 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita adalah negara kesatuan, bukan negara serikat lagi. Nah, itu cerita dan kisahnya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 95. Nah, betul. Itu sebabnya kenapa sih setiap kita upacara selalu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibaca. Karena di situ mengingatkan sebetulnya, mengingatkan ke kita semua, itu jangan lupa kalau tujuan negara dibentuk itu ada di pembukaan itu. Riwayat Indonesia Merdeka ada di situ, kemudian politik luar negeri ada di situ, kemudian tujuan negara di situ, dan dasar negara juga ada di pembukaan itu. Itu sebabnya kenapa Undang-Undang Dasar 1945 ini beberapa kali diamandemen, tetapi tidak boleh mengamandemen pembukaan. Karena itu tadi alasannya, karena di dalamnya ada filosofi, alasan pembentukan negara, tujuan pembentukan negara ada di situ, kemudian bagaimana politik luar negeri kita, prinsip yang dibangun oleh negara kita ada di situ, tujuan negara ada di situ, dan dasar negara juga ada di situ. Sehingga jangan dirubah dulu ini. Karena kalau dirubah berarti sama dengan ciri khas kita, tujuan yang mau dicapai nanti dirubah juga. Ideologi juga ada di situ semua. Nah, itu sebabnya makanya dibaca setiap upacara supaya ayo ingat warga negara bahwa ini loh prinsip filosofinya pembentukan negara. Secara singkat ringkas ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Batang tubuhnya silakan mau diganti.
Itu termasuk bagaimana tata kelola berikutnya kaitannya dengan membangun sebuah konstitusi kelembagaan, struktur kelembagaan, itu ada di batang tubuh. Itu tindak lanjutnya dari kalau di pengantarnya, di pembukaan tadi ingin dicapai masyarakat adil dan makmur dengan menerapkan bla 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 yang banyak sekali, kemudian dibentuklah. Terus siapa yang menyelenggarakan? Ya dipimpin oleh lembaga negara. Lembaga negaranya namanya apa? Dituangkan di batang tubuh. Sehingga yang diamandemen salah satunya adalah konstitusi kita yang dirubah, undang-undang konstitusi. Lembaga negaranya yang dirubah, yang berbeda. Di undang-undang sebelum amandemen tidak menyangkut tentang lembaga negara apa saja, tapi sekarang lebih ditegaskan lagi. Sehingga struktur kelembagaan negara, silakan Anda buka sendiri nanti. Siapa yang tertinggi di negara kita? Sekarang loh ya, bukan yang lalu loh. Nah, sekarang siapa lembaga tertinggi di negara kita? Ya. Nah, ini sudah mengisi. Ini karena untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merdeka, bersatu, berdaulat tadi, maka perlu ada lembaga yang mengelolanya. Nah, sekarang lembaga di negara kita yang tertinggi itu siapa menurut Anda? Sekarang, sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar keempat tahun 2021, salah ya, 2001 tahun 2022. Ya. MPR itu dulu ya, itu betul dulu. Sekarang setelah diamandemen bukan itu. Ayo sekarang saya tanya sekarang. Kalau zaman sekolah kamu jangan-jangan masih, tapi enggak juga lah. Kamu kan sekolah sudah zaman orde baru ya. Kalau zaman saya sekolah betul. Zaman saya sekolah SMA itu lembaga tertinggi MPR itu betul. Zaman dulu itu. Sudah dirubah itu dengan amandemen itu. Ya siapa yang tertinggi sekarang? Nah, pernah dengar nggak itu? Kalau nggak, angkat tangan saja kalau nggak tahu supaya saya kasih tahu. Ayo, ini kan masih mumpung nambah wawasan. Ya wawasan kan pengetahuan ya. Nah, konstitusi kita sebenarnya apa? Memang betul ya. Ini Rahayu gitu. DPR RI tidak juga. Jadi sekarang itu jawabannya apa? Yang benar. Tidak ada lembaga tertinggi sekarang itu. Silakan baca. Karena semua mereka setara. Yang tertinggi sekarang Undang-Undang Dasar. Bukan lembaga dia. Kalau ditanya lembaga tertinggi nggak ada. Oke, saya coba tampilkan ya. Ini strukturnya ada nggak ya? Saya cantumkan struktur kelembagaan kita. Saya cari dulu. Struktur. Waduh, saya nggak siapkan slide-nya. Wawasan kebangsaan. Strukturnya mana strukturnya? Struktur. Jadi nggak ada sekarang yang paling tinggi lembaganya. Setara semua mereka itu. Yang tertinggi sekarang gambarnya di atas kalau itu adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian di bawahnya itu baru lembaga-lembaga itu. Kemudian masih ada, loh kok nggak ada semua, bisa taruh di mana itu struktur kenegaraan kita, struktur kenegaraan, wawasan kebangsaan. Sorry, saya carinya dulu. Saya lupa tidak tampilkan tadi di
Oke, ini sudah dapat. Saya tampilkan, inilah strukturnya sekarang. Nah, jadi lembaga negara kita sekarang seperti kalau tadi ada yang jawab MPR, nah itu dulu betul, dulu MPR tertinggi. MPR anggotanya adalah dari DPR dan utusan daerah itu zaman dulu. Sekarang utusan daerah nggak ada, diganti dengan yang namanya DPD. Jadi DPR, MPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang artinya eksekutif, kemudian BPK, MA dan MK ini setara semua sekarang. Jadi nggak ada kalau ditanya lembaga tertinggi nggak ada. Semua setara. Jadi secara kolektif mereka adalah memimpin sebagai lembaga tinggi negara namanya. Bukan lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara saja. Semua harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Mereka saling mengontrol. BPK lembaga yang khusus yang namanya mengaudit, sehingga lembaga auditor satu-satunya di Indonesia adalah BPK. Nah, kemudian Presiden Wakil Presiden, ini yang merah-merah ini yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, yang Presiden Wakil Presiden itu lembaga eksekutif. DPR, MPR, DPD adalah lembaga legislatif namanya. Kemudian MA dan MK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian tambah lagi Komisi Yudisial, tapi tidak termasuk di dalam Undang-Undang Dasar, masuk lembaga tinggi, itu adalah namanya unsur yudikatif. Nah, jadi ada eksekutif, presiden dan wakil presiden dengan semua pembantunya, berarti menteri-menteri semua itu, semua yang ditunjuk oleh presiden untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di sini presiden. Presiden di eksekutif berperan sebagai kepala pemerintahan. Kalau di negara lain disebut Perdana Menteri. Kalau di Indonesia, kepala pemerintahan, ya presiden namanya. Kepala negaranya siapa kalau begitu? Kok nggak ada yang tertinggi? Undang-undang menyebutkan kepala negaranya tetap presiden. Tetapi presiden bukan sebagai penguasa tertinggi. Dia hanya secara administratif sebagai kepala negara. Contohnya, salah satu yang dibuat aturan tertinggi adalah undang-undang. Undang-undang. Yang buat siapa undang-undang itu? Yang Anda pahami undang-undang itu yang buat siapa? Ya, ngomong saja. Orang banyak yang mengatakan bahwa undang-undang dibuat oleh DPR. Tidak, bukan DPR yang membuat undang-undang. Tapi DPR bersama pemerintah. Nah, DPR itu menyetujui draftnya, rancangannya dari pemerintah. Bisa dari pemerintah, bisa dari DPR, bisa dari tempat lain. Semua yang lembaga tinggi bisa mengusulkan untuk jadi rancangan undang-undang. Tapi disetujui, dilegislasi oleh DPR. Nah, setelah DPR setuju, apakah itu sudah mau diberlakukan? Belum. Untuk pemberlakuannya diserahkan kepada presiden, tapi bukan sebagai kepala pemerintahan statusnya, sebagai kepala negara dia untuk mengaktifkan undang-undang yang disetujui, mengundangkannya. Tuh, jadi kembali Undang-Undang Dasar, undang-undang tentang apa ya? Undang-undang tentang semua undang-undang kan tata urutan perundangan di Indonesia paling tinggi Undang-Undang Dasar, di bawahnya berundang-undang. Undang-undang itu penjabaran dari Undang-Undang Dasar. Itu dibuat oleh DPR bersama-sama dengan siapa? Pemerintah bisa, penggagasnya siapa? Fungsi DPR hanya melegislasi, menyetujui. Tapi nanti yang mengundangkannya, yang memberlakukannya, mulai berlakunya kapan, itu yang menetapkan bukan DPR. Yang menetapkan adalah presiden. Tapi presiden kapasitasnya bukan sebagai kepala pemerintahan. Dia sebagai kepala negara. Karena di Indonesia kebetulan kepala presiden berperan dua, kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke, ini konstitusi yang ada di kita ya. Jadi pertanyaan saya tadi, siapa yang tertinggi? Nggak ada. Jadi semua yang membuat undang-undang itu ya yang mengesahkan, menyetujui DPR, tapi untuk digunakan itu kembali presiden sebagai kepala negara yang memerintahkan untuk silahkan digunakan. Oke, jadi selanjutnya tugas kita semua adalah bagaimana menjaga keutuhan negara kita. Yang cita-citanya tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang di struktur kelembagaannya diatur sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. Peran kita seperti apa? Terapkanlah nilai dasar bela negara tadi kalau kita akan berkontribusi bagaimana menjaga keutuhan negara kita. Nah, untuk itu saya tugaskan kalian untuk
membuat ini. Nah, saya tugaskan Anda membuat tabel ini. Nah, oke, sudah tampil. Jadi menyusun rencana aksi bela negara. Buatlah beberapa kegiatan, minimal 5 kegiatan yang terkait dengan aktivitas Anda sehari-hari sebagai PNS, ya, bukan sebagai warga negara loh ya, sebagai PNS. Kira-kira kegiatanmu apa? Oh, masuk kantor. Oh, bekerja bakti di kantor. Itu bagian daripada, kan di kantor juga ada kerja bakti ya. Oh, saya melakukan ini, melakukan ini. Akan pada saat di kantor. Nah, kalau Anda melakukan kegiatan seperti itu, coba tinjau. Kalau nilai bela negaranya itu ada 5 tadi, maka kegiatan Anda yang Anda sebut di sini tadi, termasuk menerapkan nilai bela negara yang mana? Apakah cinta tanah air, ataukah sadar berbangsa dan bernegara? Nah, contohnya kerja bakti hari Jumat. Itu masuk yang mana kira-kira? Kemudian masuk ke kantor dengan menggunakan baju batik. Tapi contohnya itu jangan kemudian semua itu ya nanti ya. Jangan saya kasih contoh itu semua kemudian itu yang ditulis. Coba buat 5 kegiatan, kemudian itu masuk nilai bela negara apa? Coba berikan penjelasan singkat saja. Karena apa? Karena apa? Itu alasannya apa sehingga kegiatan tersebut masuk menerapkan nilai bela negara. Ini alasan singkatnya seperti apa? Di kolom yang ketiga. Nah, ini tugas untuk mata pelatihan nilai bela negara, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke. Nah, kapan ini dikumpulkan? Silahkan nanti lihat di chat. Kayaknya tidak hari ini. Yang tugas itu nanti saya minta Anda mengumpulkannya tanggal 6 hari Senin. Ya. Oke, jadi saya nggak ngajarkan lagi. Sekarang aplikasinya seperti hari Senin kumpulkan. Ya. Nah, yang hari ini nanti harus Anda buat, tolong buat ringkasan materinya yang kita bahas tadi. Ringkas saja, katakan ringkasan materinya. Nah, tugasnya itu ada di tugas hari ini. Sehingga hari ini harus sudah dikumpul nanti, di-upload di LMS nanti. Nah, tugasnya membuat yang namanya learning journal. Coba saya lihat, saya tunjukkan. Nah, ini buat learning journal. Khusus untuk mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, serta apa nomor daftar hadir kalau ada, kemudian ringkasan materi yang Anda tangkap dari materi itu apa, kemudian kira-kira apa gagasan Anda yang akan Anda kerjakan yang mencerminkan nilai bela negara. Kalau tadi yang tugas tadi kan yang akan tindak lanjutnya, sekarang ini penerapan secara umum. Ini terutama ada ringkasan materi. Nah, penerapannya ini mungkin hampir sama dengan tugas yang sebelumnya tadi. Tindak lanjut daripada penerapan nilai bela negara. Tapi kalau ini lebih operasional, saya akan melakukan apa-apa. Kelima nilai bela negara itu. Jadi 5 bela negara itu ada uraian menjadi melakukan apa. Nah, ini malam ini harus dikumpulkan untuk satu materi. Ya. Jadi yang tugas yang tadi hari Senin, yang learning journal, ringkasan materi mata pelatihan wawasan kebangsaan, ini dikumpulkan sekarang. Oke. Ini saya nggak ngajari, tapi saya minta untuk merangkum. Oke, ini untuk output dari satu mata pelatihan. Kita masuk pada mata pelatihan yang kedua sekarang ya. Apa mata pelatihan yang kedua tadi? Ya, analisis isu kontemporer. Nah, kenapa perlu analisis? Nah, ternyata dalam perkembangannya kita harusnya idealnya adalah setiap orang yang ada di Indonesia itu menerapkan nilai dasar tadi supaya Indonesia tetap eksis, supaya kita tetap langgeng negara kita dan prinsip-prinsip dasar pembentukan negara tidak terbongkar, tetap seperti itu. Tapi faktanya banyak sekali hambatan di zaman yang sekarang ini. Silakan hambatan apa yang paling banyak Anda bisa buka di modul analisis isu kontemporer. Itu yang terkini itu. Kalau yang tadi kan kita bicara yang lalu ya,
sejarah sebelumnya, kemudian konstitusi juga setelah tahun 2000-an lembaganya dirombak. Nah, tapi sekarang ternyata banyak sekali permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian tujuan nasional yang sudah ditetapkan sesuai dengan tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, itu ada di modul analisis isu kontemporer. Isu artinya apa? Desas-desus, berita yang belum tentu benar. Tetapi sifatnya dia adalah tidak baik. Nah, jadi yang termasuk isu yang dikategorikan isu adalah sesuatu yang yang menyebabkan tidak baik. Jadi, isu itu akan jadi masalah kalau sudah divalidasi. Validasi itu artinya dibuktikan kebenarannya, dicari runtutannya, kebenarannya. Hoax itu salah satu, kalau belum dianalisis masih isu. Tetapi kalau sudah terjadi apa benar ternyata itu tidak benar, itu berarti menjadi masalah. Masalah menjadi beredarnya berita tidak benar artinya ya. Jadi hoax itu adalah sesuatu yang tidak benar, tetapi itu jadi masalah hoax itu. Karena dia beredarnya sesuatu yang tidak benar. Kenapa jadi masalah? Karena sesuatu yang tidak benar kalau beredar terus bisa berakibat negatif. Kalau sudah divalidasi, sudah dibuktikan, itu menjadi masalah. Jadi bermula dari isu, sesuatu yang belum tentu benar, tetapi meresahkan, kemudian dilakukan validasi untuk membuktikan kebenarannya. Kalau benar, menjadi namanya masalah. Nah, masalah itulah yang harus kita selesaikan, supaya Indonesia bisa mewujudkan tujuan nasional tadi. Apa saja masalahnya? Nah, di modul itu disebutkan, penghambat pembangunan sekarang, isu yang ada apa saja? Sudah dibaca belum modul untuk analisis isu kontemporer? Apa menurut Anda penghambatnya di modul itu? Silakan diketik saja kalau supaya enggak, daripada jawab nanti enggak suaranya enggak bagus. Silakan ketik coba apa saja yang menjadi penghambat sekarang pencapaian tujuan nasional itu. Ayo. Apa yang menurut Anda menjadi penghambat pencapaian tujuan nasional sekarang? Belum ada yang nyambung? Nah. Oke, buka analisis modul analisis isu kontemporer. Kemudian ada isu yang macam-macam. Ada yang sudah ketemu? Nah, menurut Anda korupsi, narkoba, terorisme. Nah, itu adalah ini betul Pak Eka, terima kasih sudah memberitahu ke kita semua. Jadi korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, pencucian uang, wah macam-macam. Itulah yang menjadi isu nasional sekarang. Nah, itu yang harus kita buktikan benar tidak. Oh, ada korupsi. Bukti secara perangkat hukum, penegak hukum akan membuktikan, menyelidiki benar enggak dia. Kalau benar, itu berarti menjadi masalah. Kalau baru beredar desas-desus, belum masalah. Ya. Itu sebabnya semua isu ini perlu kita validasi, kita buktikan. Alat yang digunakan disebutkan di analisis itu ada namanya APKL, analisis APKL. Ya, oke, saya coba share saja kalau begitu ya. Jadi ada ini. Jadi tadi isu itu macam-macam. Kalau di sekarang penghambat negara, kita akan analisis dengan menggunakan singkatannya analisis APKL. APKL singkatan dari aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Aktual, masalah itu benar-benar terjadi enggak sekarang? Nah, itu makanya perlu divalidasi. Benar, oh ya, terbukti. Problematik, mengandung permasalahan yang disebabkan oleh faktor lain enggak? Ataukah hanya itu saja atau disebabkan dengan hal yang lainnya? Kenapa orang itu sakit? Penyebabnya pasti ada lagi. Oh, karena ada wabah. Oh, karena dia kurang gizi. Kan ada penyebabnya ya. Semakin banyak penyebabnya berarti semakin problematik. Kekalayakan menyangkut kepentingan orang, seberapa banyak orang. Artinya semakin banyak yang, contohnya pandemi kemarin. Kekalayakannya tinggi, karena apa? Semua orang bisa berisiko kena. Jumlah orang yang kena dampak. Dan kelayakan.
Sifat daripada permasalahan itu logis, rasional, pantas, realistis, dan pembahasannya sesuai dengan tugas kita. Nah, itu namanya. Nah, ini untuk alat untuk validasi. Sehingga kalau seandainya kita akan memvalidasi isu nasional tadi, anggaplah itu ada korupsi, kemudian apalagi narkoba, kemudian pencucian uang, kemudian terorisme, kemudian apalagi satu lagi korupsi, narkoba, pencucian uang, terorisme, radikalisme. Ini semua adalah penghambat-penghambat pencapaian tujuan nasional itu. Jadi yang negatif semua sifatnya. Nah, kita akan validasi. Ada, kalau saya sekalian validasi, sekaligus menentukan apakah ini masalah ini akan kita selesaikan. Iya, semua harus diselesaikan dan dibuktikan dan diselesaikan. Tapi tidak mungkin kita menyelesaikan 5 masalah bersamaan. Sehingga nanti tahapannya dalam penyelesaian masalah, kita harus mencari yang mana yang kita prioritaskan duluan. Cara memprioritaskannya, sekaligus kita validasi kebenarannya, dan sekaligus ditentukan mana yang paling utama didulukan. Nah, saya gunakan scoring. Kalau kita cuma validasi doang, maka gunakan centang. Dicentang dicontreng itu berarti validasi. Nah, sekarang saya sekaligus divalidasi, sekaligus di scoring. Skornya saya perkenalkan kita pakai 5 aja, dengan skala Likert 5. Sangat kecil, kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Aktual, tadi apa aktual? Masih ada yang ingat? Nah, jangan di-chat ya, karena saya lagi slide share, nanti nggak bisa, kalau di-chat saya nggak bisa baca. Oke, aktual itu tadi adalah masalah permasalahan yang benar-benar terjadi dan menjadi perbincangan orang banyak. Jadi terkini, sedang ada terjadi segini dan jadi perbincangan. Oke, korupsi di antara 5 ini, caranya begitu nanti. Di antara 5 permasalahan ini, kira-kira yang paling menjadi pembicaraan orang banyak yang mana? Menurut Anda? Ya, silakan keluarkan kata-kata. Yang mana kira-kira? Menurut saudara, dari kelima isu ini, yang paling aktual yang mana? Izin Pak, korupsi. Korupsi, narkoba, pencucian uang, korupsi. Oke. Anggaplah kita sepakat korupsi yang paling aktual di semua, maka dulukan ini korupsi kita kasih nomor 5. Nah, korupsi paling, ada nggak yang setara dengan korupsi aktualnya, yang viralnya, jadi perbincangannya seperti ini? Ada nggak? Kalau tidak ada, berarti yang lain harus di bawah 5. Oke, sekarang yang nomor 2, selain korupsi, dari keempat ini, mana yang paling aktual sekarang? Yang mana kira-kira? Di antara 4, sekarang 5 sudah, korupsi sudah ada angkanya, jangan dipikir. Mana? Di antara narkoba, pencucian uang, terorisme, radikalisme, kira-kira yang mana? Yang paling menjadi perbincangan di saudara lah. Terorisme, Pak. Terorisme, anggap terorisme. Tapi karena terorisme itu tidak lebih tinggi korupsi, jangan dikasih 5, kasih 4 saja di sini, gitu ya. Sekarang ada nggak yang lainnya yang lebih dari terorisme? Oh, nggak ada. Anggaplah nggak ada supaya cepat ya. Maka sini kasih lebih rendah lagi. Anggaplah ini 3. Oh, pencucian uang. Oh, pencucian uang nggak ada sama kali. Kita nggak ada orang bicarakan pencucian uang ya. Jangan dikasih. Gitu. Cara skornya seperti itu ya. Nah, paham cara skornya? Untuk aktual seperti itu. Kita lanjut ke problematik. Problematik tadi adalah mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebabnya. Ada penyebab lain. Nah, oke. Sekarang kita ada permasalahan itu yang merentet, sambung-sambung. Korupsi. Problematik. Kelima ini, yang mana yang paling rumit, yang paling panjang rentetannya kira-kira? Kayaknya korupsi lagi ya, karena korupsi itu bisa bukan cuma orang miskin ternyata yang korupsi, orang kaya justru yang lebih banyak korupsi. Nah, berarti ini 5. Kemudian narkoba, kayaknya narkoba itu nggak terlalu ya.
Ini yang pertama, kalau saya pribadi terorisme. Terorisme itu juga rumit. Itu karena apa itu? Karena paham, karena kemiskinan, karena macam-macam penyebabnya itu. Nah, yang lainnya kita beri nilai yang tidak. Narkoba mungkin problematik, tapi nggak terlalu. Pencucian uang apalagi. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa. Radikalisme itu juga hanya orang tertentu. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Kekhalayakan. Kekhalayakan tadi jumlah orang. Nah, menyangkut kepentingan banyak orang banyak, bukan hanya kepentingan satu orang. Semakin banyak sangkut masalah yang kelima ini, maka sekarang kita lihat dari 5 isu ini yang paling banyak menyangkut terkena dampak itu kira-kira apa? Terorisme enggak semua, radikalisme enggak semua juga, pencucian uang apalagi ini paling sedikit ini. Kayaknya kembali nomor 1 korupsi, narkoba ya mungkin saya kasih 4. Pencucian uang itu kecil sekali karena hanya orang-orang tertentu yang bisa. Terorisme ya mungkin di tempat-tempat yang ramai. Radikalisme juga harus kita bersama. Nah, sekarang yang penting, paling penting adalah kelayakan. Kelayakan tadi tinjauannya adalah sifatnya logis, pantas, dan pembahasannya sesuai dengan tugas. Ini saya highlight. Sesuai dengan tugas. Sekarang mari kita lihat. Di antara ini, 5 ini, yang paling sesuai dengan tugas kita yang mana? Ada enggak yang paling cocok dengan tugas kita? Ya, tentu ini setiap orang akan menilai yang berbeda. Penegak hukum akan bilang korupsi itu wilayahnya penegak hukum, maka dia akan kasih poin tinggi. Perawat itu ngurusi korupsi enggak? Enggak, maka di sini kasih rendah. Nah, ini relatif sekali, tergantung siapa yang menganalisisnya. Ya. Oke, anggaplah saya sekarang. Saya sebagai pengajar. Saya akan berkontribusi yang mana yang paling banyak di antara kelima ini. Saya sebagai pengajar, karena ini masuk salah satu materi di pelatihan anti korupsi, maka saya beri 5 dulu. Ini saya, sekali lagi ya, Anda tentu beda, karena tergantung pada masing-masing untuk kelayakan. Karena saya pengajar, narkoba, saya mengajar, tapi nggak pernah mengajar tentang narkoba, itu orang lain, maka saya tidak bisa beri nilai 5. Saya hanya tinggi. Pencucian uang juga begitu. Saya tidak punya berperan banyak semua ini. Karena kalau pendidikan anti korupsi ada kurikulum tentang itu di tempat saya ada, sehingga saya bisa berkontribusi di kaitannya dengan tugas saya sebagai pengajar. Oke, setelah itu baru di total 20, 14, kemudian ini 9, ini 15, kemudian ini 11. Dengan skor seperti ini, maka kalau dari hasil kita validasi dan menetapkan prioritas yang akan kita kerjakan duluan, berarti korupsilah yang kita tangani duluan. Nah, korupsi yang kita tangani. Karena skor tertinggi yang kita pakai. Nah, selanjutnya apa? Saya ada lagi USG. USG juga hampir sama dengan APKL sebetulnya. Tapi kalau di saya ada yang mengatakan kalau sudah ketemu seperti ini ada yang tertinggi nggak perlu di USG, ada yang seperti itu. Ada juga yang menyarankan 3 besar yang APKL dilanjutkan dengan USG supaya lebih rapi lagi kita saringannya gitu. Tapi ada juga. Tapi kalau saya cukup. Karena tujuannya adalah mencari yang prioritas, memvalidasi dan mencari yang prioritas, maka kalau sudah didapat yang prioritas, maka sudah tidak perlu di USG. Karena sudah dapat. Kecuali, beda di sini. Kondisinya beda. Di sini, sehingga di sini juga nilainya 20. Karena tujuan kita melakukan APKL tadi memvalidasi dan mencari yang prioritas. Kalau seperti ini ada yang prioritas enggak? Seandainya skornya seperti ini. Kan enggak ada toh? Karena yang prioritas ada 2. Korupsi dan terorisme. Itu baru diteruskan ke USG. Mana di antara 2? Berarti di antara 2 sekarang USG-nya kita isi hanya korupsi dan yang kedua terorisme. Kita hanya melanjutkan untuk yang skornya tertinggi saja. Kalau seandainya yang tertinggi, yang double itu ada di sini, ini juga ada 11.
Ada yang double, tapi bukan peringkat pertama. Udah nggak usah pusing, karena tujuan kita bukan mencari peringkat kedua, ketiga, tapi peringkat pertama yang dicari. Ini nggak perlu di USG untuk pencucian uang dan radikalisme. Sekarang yang kita perlu USG hanya yang dua yang skornya sama saja. Oke. USG digunakan untuk apabila hasil APKL peringkat pertamanya lebih dari 1, artinya belum didapat yang ternya. Nah, baru diteruskan. Caranya sama, cuma beda indikatornya. USG itu singkatan dari Urgent Serious Grow, bukan ultrasonografi kalau di kesehatan. Nah, urgent kegawatannya, besarnya dampak, kemudian serius mendesaknya waktu untuk menyelesaikan, perlu secepatnya diselesaikan atau tidak, grow kemungkinan kalau nggak diselesaikan berkembang atau tidak. Itu saja tinjauannya. Oke, sekarang dari dua masalah ini tadi, kita sudah menjadi masalah karena sudah divalidasi di APKL masih tulis isu. Kenapa? Karena belum divalidasi. Di USG sudah jadi masalah karena sudah divalidasi, artinya benar terjadi, aktual, benar terjadi. Nah, kita beri skornya lagi seperti pada saat APKL. Korupsi dengan terorisme, tingkat keurgenannya, tingkat kegawatannya, kira-kira gawat mana? Korupsi dengan terorisme. Menurut Anda? Lebih Izin gawat Pak, korupsi. Oke, kalau Anda menganggap korupsi, maka ini diberi 5, yang ini diberi ke bawahnya. Nah, begitu lagi, seriusnya. Ini masalah serius mana terorisme dengan korupsi? Serius tadi adalah mendesaknya waktu. Nah, mana yang lebih membutuhkan waktu cepat, yang segera ditangani cepat? Korupsi, Pak. Ya, tetap korupsi. Karena korupsi itu kalau nggak bisa setengah ini, nanti kaitannya dengan grow-nya. Berkembang terus ini. Kayak ini, bukan 4. Nah, grow-nya juga begitu. Kalau korupsi nggak ditangani, dibiarkan, yang lain ikut-ikut. Makanya bahkan terorisme itu prosesnya lama. Sehingga di total lagi, di sini totalnya 15, sini totalnya hanya 11. Dengan demikian maka peringkat satunya adalah ini. Inilah yang menjadi prioritas untuk ditangani. Oke. Nah, APKL dan USG hanya digunakan untuk memvalidasi sekaligus mencari yang prioritas. Sekarang fokus ke berarti yang satu saja, korupsi saja kita fokus. Diapakan? Di analisis penyebabnya. Saya perkenalkan alatnya namanya Fishbone. Nah, ini contohnya saya ambil COVID kemarin, berarti sekarang saya ambil isinya contohnya adalah di sini korupsi. Kita coba lihat dari faktor skill-nya, faktor supplier-nya, faktor surrounding-nya, faktor sistemnya. Kalau ada korupsi. Yang di sini ini penyebab ini. Skill supplier-nya penyebab. Apa itu skill? Skill adalah tentang manusia, tentang apa ya? Skill-nya manusia ya tentu, yang punya skill kan manusia. Nah, manusia yang terlibat di korupsi apa? Bisa pejabatnya, bisa penegak hukumnya, itu lagi. Ya, skillnya, misalnya bisa masyarakatnya. Kenapa korupsi berkembang? Mungkin masyarakatnya punya andil nggak kira-kira? Apa masyarakatnya mungkin karena miskin? Karena miskin dia kan jadi ya. Jadi akhirnya nggak cukup kebutuhannya sehingga dia korupsi. Kemudian penegak hukumnya seperti apa? Kurang tegas. Kemudian apalagi silakan dicari dari sisi manusianya. Kemudian dari sisi supplier, supplier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menindak kasus korupsi. Misalnya apa? Bahannya. Untuk misalnya korupsi harusnya dihukum mati. Wah, enggak. Harusnya di penjara. Misalnya kurangnya ruang penjara. Sehingga akhirnya enggak ditahan orang itu. Apalagi kira-kira. Kalau hanya ketemu satu ya tulis satu saja. Tapi kalau banyak silahkan dicari penyebabnya lain. Itu adalah bahan. Supplier itu bisa biaya, bahan. Surrounding itu lingkungan. Lingkungan itu apa? Budaya bisa,
kemudian bukan ya, budaya terutama ya. Misalnya apa ya, korupsi kenapa berkembang? Mungkin adanya budaya yang menganggap ada anggapan bahwa ya korupsi itu wajar, sebagai seorang pejabat terus korupsi itu biasa. Nah, itu contohnya misalnya ini lingkungan, surrounding lingkungan. Sistem itu adalah mekanisme, prosedur, tata kerja, undang-undang begitu. Nah, contohnya kalau kita tinjau undang-undang, jadi misalnya tidak adanya hukuman mati, itu metode. Tidak berlakunya ya, bukan kayaknya orang nggak takut dengan korupsi lagi. Apalagi misalnya yang menyebabkan korupsi berkembang, misalnya prosedur laporan yang berbelit. Ini sistem adalah mekanisme pemberantasan korupsi. Kenapa korupsi berkembang? Karena ada prosedur pelaporan kasus korupsi yang berbelit. Nah, ini dicari penyebabnya. Silahkan cari sebanyak-banyaknya. Ini saya contohkan ya seperti ini ya. Jadi bisa lebih dari ini. Setelah ketemu penyebabnya, langkah berikutnya, nah ini ada beberapa macam. Ya, ada juga yang namanya causal map atau mind map untuk mencari penyebab. Sama, ini bedanya kalau di sini, kalau di Fishbone itu masalahnya ditulis di kepala, ini Fishbone itu kan diagram tulang ikan ya. Di kepala ikannya diisi dengan masalahnya, di siripnya diisi dengan penyebabnya. Penyebabnya dikelompokkan menjadi 4. Tapi kalau di causal map tidak dikelompokkan, dia bebas. Masalah utamanya ditaruh di tengah, di bawah ini semua adalah penyebab, yang di atas adalah akibat. Itu aja bedanya. Tapi caranya sama. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, apa yang akan kita kerjakan untuk memberantas korupsi? Maka buatlah alternatif solusinya. Berpatokan pada penyebab masalah ini, semua kita tulis di sini. Apalagi penyebabnya tadi, penegakan hukum yang kurang tegas. Tulis semua ini ya. Semua nanti tulis ya, dan seterusnya ya. Saya tidak tulis semua. Silakan. Artinya yang ada di sini tadi di penyebab ini semua pindahkan ke sini. Setelah itu baru kita cari alternatif solusi. Alternatif solusinya gunakan kata me. Nah, kalau masyarakatnya miskin, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang Anda mau lakukan kira-kira? Kalau kita ketemu dengan penyebabnya masyarakat miskin, berarti solusinya diapakan masyarakat miskin? Supaya bunyi kegiatan awali dengan me. Ya, apa ya yang cocok? Penyebabnya adalah masyarakat miskin. Kalau begitu, kegiatannya apa? Nah, alternatif solusi itu berupa kegiatan. Misalnya, menumbuhkan atau mengembangkan supaya meningkat pendapatannya, yang kita kembangkan adalah usaha kecil. Kemudian kita teruskan lagi yang ke bawah ini. Penegakan hukum yang tegas. Kira-kira apa yang dilakukan? Nah, tentu kita bingung ya mencari karena kita bukan penegak hukum. Misalnya apa? Membuat undang-undang misalnya.
Kurangnya ruang tahanan, berarti apa? Membangun rumah tahanan, misalnya gitu. Nah, itu contohnya. Nah, di sini adalah semua dipindahkan dari yang hasil identifikasi tadi, kemudian di alternatifnya itu dipindah ke sini, kemudian alternatifnya awali dengan supaya bunyi kegiatan. Dengan demikian, maka yang bisa kita lakukan untuk menekan korupsi adalah ini. Yang kemungkinan. Ini masih alternatif. Alternatif artinya belum tentu kita kerjakan. Nah, nanti mana yang dipilih? Kita pilih yang paling murah, paling mudah, yang paling gampang dikerjakan. Mengembangkan usaha kecil, oh tentu bisa. Kalau bisa ya kerjakan duluan. Kalau nggak bisa ya jangan kerjakan duluan. Ini pun masih ditapis lagi. Masih dibuat skala prioritas dengan menggunakan tapisan teorinya McNamara. Paling murah, paling mudah, paling efektif. Caranya di scoring lagi. Seperti itu. Oke, ini gambaran kalau kita akan menyelesaikan masalah, contohnya masalah negara. Oke, ini tahapannya di dalam kita memvalidasi, mengidentifikasi, dan mencari solusi. Seperti itu tadi. Dari yang saya jelaskan, Anda bingung atau mengerti? Nah, ada pertanyaan? Izin Pak, Ya, silakan Pak Eka. mengenai yang mencari alternatif solusi tadi Pak, itu kan yang Bapak contohkan tadi hanya alternatifnya hanya satu. Apakah bisa kita memberikan alternatif lebih dari satu untuk satu masalah? Bagus. Karena namanya alternatif, alternatif itu bisa banyak. Cuma saya tonjolkan satu. Jadi bisa lebih dari satu. Bahkan semakin banyak, semakin bagus. Artinya Anda berpikir kreatif. Nah, kalau lebih dari satu, ya. Satu masalah, satu penyebab masalah itu bisa banyak alternatifnya. Toh nanti kan belum tentu dikerjakan semua. Yang dikerjakan adalah yang mana yang paling murah, paling mudah, paling efektif, paling efisien. Betul Pak Eka ya. Nah, silakan. Bisa lebih dari satu nanti alternatifnya. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Jadi kembali saya rangkum lagi. Tahapannya kalau kita akan menyelesaikan masalah, ini saya contohkan masalah negara tadi ya. Pertama tadi melakukan apa? Nah, Analisis isu Pak. oke, yang pertama validasi dulu. Identifikasi dulu seperti yang pertama itu. Identifikasi dulu apa sih masalahnya? Ternyata masalahnya tadi di modul disebutkan. Itu diidentifikasi, dicari dulu isu-isunya. Mencari isu dulu kita. Isunya dicari dulu. Setelah dicari isunya, baru kita validasi. Sekaligus men-scoring, melakukan mencari yang paling prioritas dengan alatnya namanya APKL. Ya, langkah kedua ya. Jadi diidentifikasi dulu, kemudian yang kedua di-scoring, divalidasi dan di-scoring dengan APKL. Apabila dari hasil APKL ada yang prioritas pertama lebih dari satu, ada dua atau lebih, baru teruskan dengan USG. Tapi kalau di APKL-nya sudah dapat yang prioritas, tidak perlu USG. Nah. Setelah ketemu yang prioritas, diapakan? Dicari penyebabnya. Pak. Dengan menggunakan yang saya kenalkan, alatnya banyak sebetulnya. Bisa pakai causal map, bisa trace analysis, bisa SWOT, bisa macam-macam. Tapi yang paling mudah saya kenalkan satu alat saja, fishbone saja. Diagram tulang ikan atau fishbone. Fokus ke satu masalah yang prioritas saja, dicari penyebabnya. Penyebabnya dicari dari 4 kelompok. 4 kelompok tadi adalah skill, supplier, surrounding, dan sistem. Dikelompokkan kalau di fishbone itu. Kalau di causal map bisa juga, tapi tidak dikelompokkan. Sembarang saja, yang penting jadi penyebab. Setelah ketemu penyebabnya, baru alternatifnya. Alternatifnya adalah sebuah kegiatan yang digunakan untuk menghilangkan faktor penyebab. Karena kegiatan, maka narasinya gunakan awalan me untuk alternatif. Oke, sampai di situ saja langkah kerjanya analisis isu kontemporer. Saya contohkan analisis negara kita. Nah,
Apa yang harus Anda kerjakan? Tentu bukan kita menganalisis atau langsung ke masalah negara. Karena apa? Oh, kita masih CPNS. Ya. Untuk belajar nanti coba Anda identifikasi permasalahan di tempat tugas Anda masing-masing yang sudah Anda kerja 2 bulan. Itu. Buat rumusan kalimat. Nah, kata kunci dalam membuat rumusan kalimat adalah itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak bagus, itu yang jadi isu. Sehingga rumusan kalimatnya ada kalimat yang tidak bagus atau ada yang istilahkan rumusan kalimatnya negatif. Nah, mari kita belajar sekarang. Kita masih ada waktu 20 sampai ya. Tinggal 20 menit masih ada. Nah, mari sekarang kita masuk kepada menganalisis tugas kita masing-masing. Nah, contohnya apa ya? Coba Anda pikirkan sekarang. Di tempat tugas Anda itu yang kurang bagus apa ya kira-kira? Silahkan coba ditulis satu saja dulu. Di chat. Masing-masing coba tulis di chat. Coba silakan Anda pikirkan. Saya berikan waktu untuk berpikir dulu. Apa yang kurang bagus terkait dengan tempat tugas saudara? Langsung enter saja nggak apa-apa. Kalau memang sudah dapat. Ketik, langsung enter. Oke, Pak Eka, administrasi pelayanan. Tentang administrasi pelayanan ya. Yang tidak bagus ya. Kemudian Andi, teroris. Anda tugas di mana? Di kesehatan toh? Yang tadi itu Pak. Oh, yang tadi. Sekarang kembali ke tempat tugas Anda, saya bilang bukan yang tadi yang kita bahas. Kita akan aplikasikan ke tempat tugas. Ayo. Barusan Bapak baca. Coba pikirkan. Hah? Oh yang di atas ya. Oh, sorry. Di atasnya Eka ya, saya kira di bawahnya. Oh, belum yang teroris itu yang tadi ya. Yang ngirim baru Pak Eka saja berarti ya. Muhammad Eka, administrasi pelayanan. Yang lain coba silahkan Anda cari. Nah, satu saja kirimkan ke chat. Sarana dan infrastruktur, ayo. Yang lain belum ada, belum menemukan. Nah, oke, kalau belum menemukan nanti silahkan dipikirkan. Sekarang kita coba saya bantu membuat narasinya dari yang 2 yang sudah masuk. Saya contohkan ini saja ya. Yang lain nanti asumsikan seperti itu. Ruang lingkupnya betul tentang administrasi pelayanan. Tetapi tolong nanti di dalam membuat analisis isu kontemporer pelaksanaan tugas buat yang jelas. Nah, subjeknya apa, objeknya apa, lokasinya di mana. Itu lebih bagus lagi. Yang masih negatif sekarang saya tanya dulu Pak Muhammad Eka, administrasi pelayanan apa yang Anda maksudkan? Sistem informasinya sendiri Pak di dalam unit kerja kita. Sistem Kita informasinya tugasnya di mana? kurang di laboratorium Pak. Di laboratorium. Berarti pelayanan tentang laboratoriumnya, tentang apanya dulu? Tentang di lab toh, di lab itu kan banyak sekali pekerjaannya. Kita Iya, akan menulis yang apa saja yang tidak bagus. Pelayanan kepada pasien yang datang ataukah apanya, pengarsipannya ataukah apanya. Nah, supaya fokus ke situ nanti ya. lebih ke pengarsipannya Pak. Huh? Karena kita masih berarti manual, di sini, jadi arsipnya tidak terarsip kalau secara sistem. Pak. masih manual nanti masih manual atau apa nanti masuknya di penyebab. Nah, jadi di sini kita bicara pengarsipan berarti ya, arsip administrasi pengarsipan ya berarti. Nah, berarti kita ganti mungkin Pak Eko bisa kita ganti rumusan kalimatnya sistem penyimpanan administrasi laboratorium yang belum tertib, bisa seperti itu. Gimana kira-kira ya? Penyimpanan, nah, saya coba chat penyimpanan arsip berarti ya. Nah, coba kalau seperti ini dari Pak Eko itu
Jadi penyimpanan arsip pelayanan kurang tertib. Itu kan negatif toh, konotasinya masih penyimpanan salah. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian sarana prasarana Rahayu, yang Anda maksud sarana prasarana apa? Sarana dan infrastruktur itu banyak loh. Sarana bisa sendiri, infrastruktur bisa sendiri. Ya. Rahayu, coba beri saya keterangan. Nah, itu kalau disuruh ngomong kan, saya suka chatting karena kalau ngomong pasti nggak dengar saya. Kalau chat saya lebih jelas. Nah, coba chat saja. Sarana apa? Tugas di mana? Ayo di mana tugasnya? Di kesehatan juga, di rumah sakit. Di rumah sakit juga, tetapi sekarang kurangnya sarana apa di rumah sakit itu? Ya, kalau Anda dengar. Ya, jadi lebih spesifik kita, kayak contohnya tadi Pak Muhammad Eka kan administrasi pelayanan, kita fokuskan, kita persempit lagi supaya spesifik. Ya, ini di bagian mananya? Jadi administrasi tentang penyimpanan arsipnya misalnya, pelayanan. Jadi arsip pelayanan kurang tertibnya, kita spesifik situ. Oke. Kita kira-kira ya sarana apa? Kalau kaitannya tugas kita sebagai apa? Perawat atau apa ya? Rahayu. Rahayu perawat ya. Perawat. Kira-kira saya sarana ya tugas di ruang anak seperti alat. Berarti ini aja langsung aja kita tulis saja kurangnya sarana untuk apa kira-kira? Nah, kurangnya sarana pelayan infus itu salah satu daripada pelayanan pasien ya, kira-kira. Pasien rawat inap, maksudnya gitu ya. Nah, oke, kurangnya sarana Oke, saya coba kalau seperti itu narasinya. Karena kan sarana dan apa tadi sarana dan infrastruktur ya. Khusus sarana kita sendirikan. Jadi begitu narasinya nanti isunya. Kurangnya sarana untuk pelayanan rawat inap di karena sarana itu nanti bisa lebih dari satu aja, bukan cuma pemasangan infus saja. Yang lainnya sarana apa saya sebutkan. Tapi itu sarana yang berada di ruang rawat inap gitu. Nah. Kemudian ada lagi kurangnya pengawasan patroli malam. Nah, boleh ini kurangnya pengawasan patroli malam. Ini punyanya Samsul di Pol PP. Kurang apanya? Kurang banyaknya, kurang efektifnya mungkin bagus ya. Kurang efektifnya atau kurang banyaknya? Kurang banyak ya. Kurangnya pengawasan. Berarti kurang dilaksanakan, kurang efektifnya pelaksanaan, kurang efektifnya pengawasan itu. Tambahkan kurang efektifnya pengawasan patroli malam gitu. Contohnya seperti itu. Nah, tapi nanti jangan cuma satu ini, cari sebanyak-banyaknya. Tapi kira-kira rumusan kalimatnya pertegas, perjelas dengan ruang lingkupnya apa di bagian apanya, gitu ya. Cari sebanyak-banyaknya. Setelah Anda cari, kemudian Anda masukkan ke penugasan itu. Nah. Kok itu lagi, tunggu salah share saya. Oke, ya. Jadi nanti ini tugas individunya nanti setiap orang coba identifikasi semua permasalahannya.
Contohnya tadi membuat rumusnya Pak Muhammad Eka tadi itu tadi kurangnya pengarsipan, kurang bagusnya pengarsipan pelayanan itu tadi. Kemudian si Rayu tentang kurang lengkapnya sarana dia. Kemudian si Samsul tadi Pol PP kurang efektifnya patroli malam misalnya. Tambahkan lagi sebanyak-banyaknya identifikasi semua permasalahan yang ada di tempat tugas saudara. Kemudian setelah itu semua hasil identifikasi masukkan ke tabel APKL. Nah, di scoring untuk menentukan mana yang paling prioritas. Pakai APKL dulu ya. Setelah APKL nanti didapat 1, nggak usah teruskan ke USG. Tapi kalau di APKL-nya belum peringkat 1-nya ada lebih dari 1, teruskan ke USG. Tapi kalau dari APKL yang didapat yang prioritas sudah cukup APKL saja. Baru teruskan lagi yang prioritas pertama, lakukan identifikasi penyebab dengan menggunakan fishbone saja. Causal map nggak usah. Nah, yang saya tugaskan ke fishbone saja. Ya. Cari penyebabnya, semua penyebab masukkan ke kolom ini, kemudian alternatifnya Anda mau melakukan apa? Ya, diawali dengan pemecaan masalahnya. Nah, ini nanti masuk ke analisis tempat tugas saudara semua. Ingat tadi di APKL ada L. L adalah layak. Sehingga nanti semua permasalahan ini kalau dia jauh dari tempat tugas Anda, jauh dari kewajiban Anda, maka jangan L-nya diberi nilai 5. Yang diberi nilai 5 itu hanya masalah yang memang jadi tanggung jawab Anda langsung. Kalau yang menjadi tanggung jawab itu saya juga tanggung jawab, orang lain juga tanggung jawab, orang lain lagi juga tanggung jawab, maka itu berarti tidak sangat dekat. Maka itu artinya bisa kurang dari 5. Tapi kalau yang tanggung jawab hanya Anda mutlak, itu bisa dikasih paling tinggi. Oke, tugas ini juga saya tugaskan lagi. Nah, nanti tidak usah diupload di LMS dulu untuk tugas yang terakhir tadi ya. Jangan diupload dulu. Ini hasilnya nanti kita bahas pada pertemuan kedua. Yang diupload hanya 2 hari ini tentang learning journal, kemudian hari Senin sebelum pertemuan hari Minggu nggak apa-apa, upload saja di tanggal 6, nanti saya sudah buka kolomnya, tentang tindak lanjut dari penerapan nilai dasar bela negara. Itu saya tidak bahas, tidak koreksi, langsung upload saja. Tapi khusus untuk analisis isu kontemporer, ini kita bahas dulu di pertemuan kedua. Yang saya minta jadwalnya digeser tadi, bukan di hari Selasa, tapi saya minta waktu menjadi hari Senin siang ya, jam 1 ya, ingat-ingat nanti ya, geser untuk kelompok kita ya. Siapa? Oke. Ada pertanyaan tentang tugas tadi. Kalau tugas pertama, kedua kan sudah jelas tadi ya, sudah sempat tanyakan tadi ya. Sekarang tugas yang ketiga ini. Untuk apa saya harus bahas dulu tugas yang ketiga? Tugas analisis isu ini saya harus bahas dulu. Karena nanti setelah agenda 1, Anda akan masuk agenda 2. Agenda 2 nanti bahannya dari alternatif kegiatan yang Anda tetapkan sekarang inilah, yang masuk untuk pembahasan agenda 2. Agenda 3 juga akan masuk lagi sama. Agenda 4 Anda akan masuk semua tugas tadi, mulai dari identifikasi, penetapan prioritas, mencari penyebab sampai alternatif, semua dipakai dalam. Makanya sebelum kita masuk ke agenda berikutnya, untuk tugas yang terakhir saya akan beri masukan dulu di pertemuan kedua nanti. Itu ceritanya. Nah, jangan sampai nanti ada masuk ke agenda berikutnya, kemudian pemateri berikutnya tanya, siapa yang ngajar satu, kenapa begini? Pertaruhkan saya nanti. Siapa yang ngajar? Pak Desigit yang ngajar, cuma begini ya, mati aku. Nah, itu ya, karena beda. Kalau yang rangkuman itu sudah selesai sampai di situ. Tapi khusus untuk tugas yang ketiga ini akan dipakai terus soalnya. Sampai habituasi itu masih dipakai. Sehingga saya akan koreksi, saya akan beri masukan, jadi jangan sampai salah nanti di dalam kita mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan alternatif, jangan sampai salah. Karena kalau salah dari awalnya, agenda 2 akan salah, agenda 3 akan salah, agenda 4 apalagi semakin salah. Itu ya, ceritanya itu, kenapa pentingnya ini. Oke, kita masih punya waktu sedikit, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau enggak bisa
nggak bisa ngomong, silakan di chat, nggak apa-apa. Sudah jelas berarti ya. Oke, jadi Izin, Pak. untuk tugas yang ketiga nanti nguploadnya setelah dibahas. Pak Muhammad Eka, silakan. Ini mengenai tugas yang ke-1 dan kedua tadi, Pak. Ini kan tadi Bapak tunjukkan format penyusunannya seperti yang rencana aksi bela negara itu kan ada tabel-tabelnya. Itu bisa kami dapatkan, Pak, atau ada tempat untuk download formatnya? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Itu tempatnya silahkan buka di LMS di tugas. Bukan di materi ya, di tugas. Untuk learning journal di tugas tanggal ini, untuk bela negara di tugas tanggal 6 kalau nggak salah. Untuk yang terakhir tadi analisis isu di tugas tanggal 8 kalau tidak salah. Di kelompok tugas, dia bukan di materi. Ya. Kelompok tugas dapatnya gitu, format itu. Ya, tempatnya itu. Ya, ini kan pertemuan pertama ya, jadi belum ada yang ngajarkan di mana tempat nyarinya ya. Jadi semua yang saya sampaikan sebenarnya sudah ada di LMS. Cuma tempatnya aja di mana itu ada semua itu. Untuk tugas-tugas itu di kolom tugas. Nah, begitu juga nanti, begitu saya tugaskan di tanggal 6, berarti ngupload terakhir tanggal 6 gitu. Kalau saya beri tugas itu saya masukkan di tanggal 8, berarti ngupload terakhirnya tanggal 8 gitu. Nah, untuk upload tugas tolong di-convert dulu ke PDF ya, jangan masih bentuknya Excel atau PowerPoint atau Word. Semua di-convert ke PDF. Supaya ringan masuknya. PDF itu memperkecil space nanti dia. Itu Pak Eka ya. Buat yang lain juga mudah-mudahan mendengar nih. Meskipun nggak bersuara, minimal mendengar supaya paham. Kalau tidak, ya baca di kolom chat. Itu lebih gampang kita dapatnya. Jelas Pak Eka? Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, sudah coba silakan dicek, dibuka LMS itu di kolom tugas. Nah, supaya nanti saya perbaiki kalau memang ada yang tidak bisa mengakses tugas itu. Kayaknya sudah semua, sudah saya upload semua itu saya tugas-tugasnya. Jadi format-format bisa di-download dari situ, kemudian Anda tiru saja seperti itu nanti. Oke, saya ingatkan untuk yang tugas yang ketiga, analisis isu permasalahan di tempat tugas, tidak usah diupload dulu sebelum kita bahas di pertemuan kedua. Sehingga yang diupload nanti adalah yang sudah hasil perbaikan, sudah seksi. Sudah kita koreksi sama-sama, bukan saya yang koreksi, nanti sama-sama kita koreksi pada saat pertemuan kedua. Kemudian simpan baik-baik, kita akan jadikan bahan pembelajaran di agenda berikutnya lagi. Oke. Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, saya rasa kita bisa akhiri untuk sesi pertemuan pertama ini. Kita ketemu di hari Senin siang. Nah, ingat catat baik-baik waktunya untuk kelompok kita maju waktunya di Senin siang. Ya. Tugas kumpul ini malam batasnya jam berapa? Sebelum tanggalnya berubah. Berarti jam berapa itu sebelum tanggal berubah ya? Jam 23.59. Nah, sepanjang kan di situ saja nggak nyebutkan jam, cuma tanggal. Jadi sepanjang tanggalnya belum berubah, kalau sudah jam 24:01 ya berarti sudah ganti tanggal. Itu ya. Oke. Baik, sudah cukup. Saya rasa terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan tugas masing-masing. Saya akhiri sekian dulu untuk sesi ini. Kita ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hasan lagi mati lampu.